Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya ingin berbagi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mestinya ditanya kepada diri kita sebelum memutuskan untuk berburu beasiswa ke luar negeri. Sebelum saya menjelaskan presentasi ini secara detail, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Beni Saputra, biasanya dipanggil Beni. Saya sehari-hari berprofesi sebagai dosen dan pengajar bahasa Inggris di MLC, Manchester Language Center. Latar belakang saya yang berkaitan dengan beasiswa adalah pertama, saya pernah mendapatkan beasiswa studi singkat di Amerika Serikat melalui beasiswa IELSP pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2013 saya pernah mendapatkan atau mewakili Indonesia dalam ajang pertukaran pemuda antar negara di Australia. Pada tahun yang sama saya juga ke Malaysia dalam program My Selangor Story, program blogging untuk mengkampanyekan tempat-tempat wisata yang ada di Selangor, Malaysia. Program ini diadakan oleh Selangor Tourism atau badan atau kantor yang mengurus pariwisata di Selangor, Malaysia. Pada tahun 2014 saya tes beasiswa LPDP. Alhamdulillah saya lulus dan setahun kemudian saya kuliah di The University of Manchester melalui beasiswa LPDP. Pada tahun lalu 2019, alhamdulillah saya juga lulus beasiswa LPDP untuk S3 yang seharusnya saya jalankan akhir tahun ini, namun karena pandemi corona harus ditunda tahun depan. Sebelumnya di tahun yang sama saya juga lulus beasiswa penelitian singkat atau training penelitian singkat di luar negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, yang juga tidak bisa berangkat gara-gara corona. Programnya ditunda sampai tahun 2021. Baiklah, nanti akan saya jelaskan lebih jauh mengenai diri saya di presentasi selanjutnya. Dan jika teman-teman ingin mengetahui lebih detail, bisa juga nonton di video yang ada di channel saya ini. Ada video yang judulnya Menggapai Mimpi 5 Benua, ya seperti itu. Saya sudah lupa juga judul video yang sebenarnya seperti apa. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya sebelum memutuskan untuk berburu beasiswa ke luar negeri. Pertanyaan pertama adalah, apakah saya benar-benar menginginkan beasiswa ke luar negeri atau ini hanya keinginan semu? Jadi ada dua jenis keinginan di sini. Pertama adalah keinginan yang benar-benar atau keinginan yang sesungguhnya, sedangkan yang kedua adalah keinginan semu. Bagi saya, keinginan yang sesungguhnya datang dari lubuk hati, yang memang membuat kita ingin untuk belajar di luar negeri. Motivasi kita tidak hanya ingin foto-foto, tetapi lebih kepada belajar atau menuntut ilmu, kemudian berbuat sesuatu yang besar, walaupun dalam konteks kecil atau skala kecil, untuk komunitas, kampung, kota, atau Indonesia begitu. Nah, keinginan yang seperti ini saya anggap adalah keinginan yang besar atau keinginan yang sesungguhnya, yang datang dari lubuk hati, di mana kita tidak sekedar mau tetapi merupakan suara hati. Adapun keinginan kedua saya menyebutnya sebagai keinginan semu. Ini keinginan yang biasanya timbul karena kita ingin mendapatkan apa yang orang lain capai, atau ketika kita dalam tanda kutip iri melihat foto-foto orang di Facebook, mereka foto di luar negeri atau di kampus luar negeri. Nah, keinginan semu ini hanya sebatas ingin, tidak ada kaitannya dengan keinginan belajar yang giat misalnya, atau keinginan menuntut ilmu, atau mencari tahu pertanyaan-pertanyaan akademik yang selama ini
berputar-putar atau menjadi sesuatu yang tidak bisa kita jawab di dalam kehidupan, di mana jawabannya akan dapat ketika kita kuliah ke luar negeri begitu. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk mencari atau berburu beasiswa ke luar negeri, saya sarankan untuk bertanya dulu kepada diri teman-teman sekalian. Apakah keinginan itu datang dari lubuk hati atau hanya keinginan semu? Nah, jawaban dari pertanyaan ini sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya. Kalau seandainya jawabannya adalah yang kedua, keinginan semu, barangkali teman-teman perlu untuk merevisi kembali keinginan untuk kuliah di luar negeri melalui beasiswa. Namun kalau memang dari pertanyaannya, jawabannya itu adalah dari pertanyaan pertama, itu benar-benar ingin, maka teruslah melangkah, lakukan apapun yang bisa dilakukan, dan jangan pernah menyerah. Oke, itu pertanyaan pertama. Bagaimana peluang saya? Nah, ini penting untuk diketahui atau dihayati. Karena apa? Karena beasiswa ke luar negeri itu merupakan kompetisi yang cukup ketat menurut saya. Kita bersaing dengan orang-orang yang terbaik di bidangnya. Kita bersaing dengan orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang yang punya sederetan prestasi, orang-orang yang inspiratif, mereka menjadi panutan di dalam komunitas mereka atau di mana mereka tinggal, dan seterusnya. Itu perlu kita posisikan diri kita di dalam konteks ini. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengkaji peluang kita, maka kita tidak tahu bagaimana cara menyusun strategi. Maksud saya adalah, kalau seandainya kita melihat peluang kita kecil karena kita membaca biografi orang-orang yang pernah mendapatkan beasiswa, atau sekedar tulisan-tulisan orang atau video-video di YouTube bagaimana mereka mendapatkan beasiswa LPDP, Australia Awards, atau Chevening misalnya. Nah, kita bandingkan diri kita dengan mereka, kemudian kita dapatkan bahwa dari segi pengalaman, prestasi, kemudian bagaimana cara menjalani hidup dan segala macam, kita jauh di bawah mereka, atau jauh di bawah mereka ketika mereka sebelum kuliah di luar negeri. Maka saya rasa kita perlu untuk berbenah, kemudian memberikan diri kita sedikit waktu untuk memperbaiki kualitas diri. Nah, dari situ kita akan tahu peluang kita bagaimana nantinya. Itu pertanyaan kedua. Jadi tanyakan kepada diri kita, bagaimana peluang kita? Besar, kecil, atau menengah? Kalau seandainya peluang kita besar, artinya kita hanya perlu untuk menambal hal-hal kecil, kurang. Tapi kalau peluang kita kecil, menurut kita kita sangat-sangat perlu untuk memperbaiki diri kita, menambah kualitas sehingga kita bisa bersaing dengan orang yang brilian lainnya. Satu dari aspek ini adalah bahasa Inggris misalnya. Kalau bahasa Inggris kita masih di bawah, TOEFL masih di bawah 550, maka tentu saja peluang kita tergolong ke dalam rendah. Oleh karena itu kita perlu untuk meningkatkan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kita 550 ke atas, misalnya 570, bagi saya itu masih rendah. Karena apa? Karena masih banyak di luar sana yang bahasa Inggrisnya lebih tinggi dari 570. Artinya kita terus memacu diri, kita terus mengukur diri, kemudian menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Dalam hal bahasa Inggris harus lebih baik dari hari ke hari, sehingga kita dalam kategori bahasa Inggris bisa sangat-sangat bersaing dengan aplikan lainnya atau pelamar beasiswa lainnya. Oke. Kemudian ketiga adalah, apa saja tantangan yang akan saya temui? Ini juga perlu diketahui, karena apa? Jalan menuju beasiswa itu tidak mudah. Mungkin banyak orang bilang mencari beasiswa ke luar negeri mudah atau tidak susah atau apalah. Tapi bagi saya, berdasarkan pengalaman saya, jalan ke sana tidaklah mudah. Kalau saya ibaratkan, perjalanan itu bagaikan perjalanan panjang yang dipenuhi duri, kemudian jalannya tidak begitu bagus. Ada jalan yang bagus, nanti ketemu lagi jalan yang tidak bagus, kelokannya tajam,
penurunannya sangat curam. Dan yang begitu harus kita lalui. Tidak ada pilihan lain kecuali terus melangkah. Kadang sandal kita bolong atau putus. Untuk terus berjalan kaki kita sakit, berdarah karena batu. Di situ kita akan terpikir untuk berhenti. Apalagi kita lihat kiri kanan ada peluang-peluang lain. Kita lihat ke belakang ada orang bilang misalnya, nggak usah, nggak ada gunanya untuk mencari beasiswa ke luar negeri, tidak akan dapat. Itu banyak contoh orang yang bermimpi ke luar negeri karena perjalanannya sangat sulit, mereka tidak dapat. Godaan-godaan seperti itu akan datang. Nah, bagi saya adalah ketika dalam posisi seperti itu, tidak ada pilihan lain selain terus melangkah ke depan. Apakah itu dengan cara misalnya ngesot, atau merangkak, atau apapun itu, terus maju ke depan. Nah, kembali ke pertanyaan yang ketiga ini tadi, apa saja tantangannya akan saya temui? Lihat tantangannya. Apakah misalnya jalan di depan itu dalam hal anggaplah izin dari tempat kerja misalnya mudah atau sulit? Kadang ketika kita bekerja full time, tempat kerja kita tidak mengizinkan kita untuk ikut tes beasiswa ke luar negeri. Itu salah satu tantangan. Atau Pak, kalau yang sudah berpasangan, apakah pasang kita mensupport keinginan kita untuk kuliah ke luar negeri? Jangan sampai nanti kita berjuang untuk kuliah ke luar negeri, kemudian perjuangan itu perjuangan sendiri, keluarga tidak merestui, dan pada akhirnya keluarga hancur. Banyak cerita orang-orang yang saya temui bercerai atau hubungannya kandas karena studinya di luar negeri. Jadi kita harus mempertimbangkan itu. Kemudian tantangan lainnya adalah yang saya katakan sebelumnya tadi. Bagaimana misalnya orang-orang terus meruntuhkan semangat kita, atau orang-orang menganggap bahwa mimpi kita tidak akan tercapai. Kedengarannya mudah, tapi efeknya sangat luar biasa. Ketika kita di posisi di bawah, kita jatuh, ada orang yang bersuara demikian, maka kita terkadang setuju dengan apa yang mereka katakan. Oh ya benar, siapalah saya untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Saya ini kurangnya ini sesuai dengan yang mereka katakan. Maka ya mungkin lebih baik saya berhenti di sini. Saya mencari yang lain saja, atau saya mundur begitu. Nah, ini adalah tantangan yang harus dilalui gitu. Kemudian yang keempat adalah, apakah mimpi beasiswa ke luar negeri ini worth it? Ini perlu ditanyakan juga kepada diri kita. Apakah dengan berjuang sepenuh tenaga, mengorbankan banyak hal, sampai-sampai misalnya kita mengorbankan banyak uang, orang tes IELTS sampai 4 kali, 5 kali misalnya, sekali tes itu anggaplah habis 3 juta, 5 kali 3 15 juta, belum belum termasuk ongkos dan yang lainnya. Apakah mengorbankan uang sebanyak itu worth it? Gitu. Pengandaian lainnya adalah, atau contoh lainnya adalah, ada orang yang rela misalnya meninggalkan tempat dia bekerja. Dia berhenti karena ingin berjuang mencari beasiswa, kemudian dia kerja serabutan biar bisa bebas ikut tes. Nah, apakah itu worth it? Tanya ke diri kita. Apakah perjuangan untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri ini adalah satu-satunya jalan yang terbuka untuk kita dan satu-satunya tujuan hidup kita? Atau setelah kita melalui banyak hal di dalam hidup, kita lihat lagi ke belakang, kita pertimbangkan lagi, apakah bukan ini jalan hidup kita? Mungkin kita bisa berhasil di bidang lain. Bagi saya, orang yang berburu beasiswa ke luar negeri adalah orang yang ingin konsen atau berkonsentrasi dalam dunia akademik. Atau ya, sebagian dari orang-orang yang kuliah ke luar negeri, orang yang ingin berkonsentrasi di dalam dunia aktivisme misalnya, atau organisasi. Nah, tanyakan ke kita, barangkali ada jalan lain yang lebih worth it, yang lebih pas untuk kita. Itu bisa ditemukan jawabannya ketika kita sudah berjuang. Banyak orang bertahun-tahun berjuang, namun tidak juga
juga dapat. Ini bukan berarti saya menganjurkan untuk berhenti, tidak. Ya, ada pilihan-pilihan di dalam hidup. Ketika kita maju, ada plusnya, ada minusnya. Ada positif, ada negatif. Masing-masing ada konsekuensi. Ketika kita berhenti di situ, kita berpikir, bukan mundur, kita mencari jalan lain yang membawa kita ke keberhasilan yang lain, maka kita ada plus dan minusnya juga di situ. Saya punya teman yang dulu waktu S1 memiliki mimpi yang sama dengan saya. Kami sama-sama ke Amerika, lulus ke Amerika. Setelah lulus dari Amerika, sama-sama punya mimpi ingin S2 di luar negeri, ingin mengajar jadi dosen, ya ingin mengelilingi dunia gitu. Akan tetapi jalan hidup yang dipilihnya tidak sama dengan jalan hidup saya. Setelah saya tamat kuliah S1, saya menempuh jalan yang sudah saya impikan sebelumnya. Apapun yang terjadi, saya maju terus dan alhamdulillah saya meraih apa yang saya impikan. Namun teman saya memilih jalan lain. Dia menikah, kemudian kerja di sekolah internasional, kemudian dia menjadi PNS, dan sekarang dia sudah dalam kategori hidup yang mapan. Sudah punya mobil, punya beberapa rumah, dan saya yakin tabungannya juga sudah banyak. Dalam arti kata dia sudah berhasil di jalan yang ditempuhnya begitu. Saya tanya ke dia, apakah masih memiliki mimpi untuk S2 ke luar negeri? Dia bilang dia tidak punya mimpi itu lagi. Karena apa? Ya karena jalan hidup yang sudah dia pilih itu berbeda. Nah, saya tidak merasa bahwa dia gagal atau dia menyerah, tetapi ada hal lain di dalam hidup yang juga worth it, yang juga worth struggling for, gitu ya, yang pantas untuk diperjuangkan gitu. Dalam arti kata, jalan ini bukan jalan satu-satunya. Ya, jangan sampai kita merasa bahwa kuliah ke luar negeri adalah satu-satunya definisi kesuksesan di dalam hidup. Saya tidak menganggap itu benar. Menurut saya itu salah. Oke. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah, itu saya ingin mendengar dari teman-teman semua. Kira-kira apa lagi yang perlu ditanyakan kepada diri kita ketika ingin berburu kuliah ke luar negeri? Silahkan tulis di kolom komen, dan saya akan mengupdate video lagi dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.